Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas statistika bagian pertama dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi statistika bagian pertama yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, unsur-unsur, jenis-jenis, membuat tabel, kemudian menyajikan data, dan nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk materi yang pertama terkait dengan unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Ini merupakan contoh tabel distribusi frekuensi. Adapun unsur yang pertama adalah kelas. Kelas ini merupakan kelompok nilai data yang dituliskan dalam bentuk interval. Unsur yang kedua ini merupakan batas bawah BB, nilai data yang terletak di sebelah kiri di setiap kelas intervalnya. Pada batas bawah, kita mengenal tepi bawah TB sama dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Ini merupakan salah mutlak atau tingkat ketelitian. Sebagai contoh, kita akan mencari tepi bawah kelas yang kedua, kelas yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Batas bawah kelas yang kedua, 57, dikurangi dengan 0,5, 56,5. Unsur yang ketiga, batas atas. Artinya, nilai data yang terletak di sebelah kanan di setiap kelas intervalnya. Sama halnya dengan batas bawah, pada batas atas kita akan mengenal tepi atas kelas. TA sama dengan batas atas tambah dengan salah mutlak tingkat ketelitiannya 0,5. Sebagai contoh, kita akan mencari tepi atas kelas yang kedua. Batas atasnya 63 ditambah dengan 0,5. 63,5. Unsur yang keempat adalah panjang kelas ataupun lebar kelas. Panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah di kelas yang sama. Jika kita menggunakan kelas yang kedua, tepi atas dikurangi dengan tepi bawah, maka panjang kelasnya sama dengan 7. Adapun cara yang lebih simpel, cara yang lebih cepat untuk mencari panjang kelas dengan menggunakan sayap kiri ataupun sayap kanan. Maksudnya, panjang kelas bisa dicari melalui 57 dikurangi 50, 64 dikurangi 57, 71 dikurangi 64, atau menggunakan sayap kanan. 63 dikurangi 56, 70 dikurangi 63, 77 dikurangi 70. Dan semuanya sama, panjang kelasnya sama dengan 7. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya, materi yang kedua terkait dengan jenis-jenis distribusi frekuensi. Di antaranya yang pertama, tabel distribusi frekuensi biasa. Itemnya, kelas interval dan frekuensi. Perhatikanlah contohnya, kelas, frekuensi. Jenis yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Itemnya, kelas interval, kemudian frekuensinya dinyatakan dalam desimal atau persen. Perhatikan, kelas, kemudian frekuensinya dalam bentuk desimal atau persen. Jenis yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dibagi dua, yang pertama,
frekuensi kumulatif kurang dari jumlah dari frekuensi sebelumnya. 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13, tambah 7, 20. Jenis yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan, 7, tambah 8, 15, tambah 3, 18, tambah 2, 20. Sangat mudah, bukan? Kemudian materi yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkahnya silakan diperhatikan. Langkah yang pertama, datanya harus urut. Sebagai contoh, ini merupakan contoh data yang sudah terurut. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan range, rentang atau jangkauan. Didapatkan dari nilai yang paling maksimal dikurangi dengan nilai minimal. 96 dikurangi 50 sama dengan 46. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Stokes, yaitu 1 plus 3,3 log n, di mana n ini merupakan banyaknya data. Banyaknya data sejumlah 40. 1 plus 3,3 log 40. 6,28. Kita akan bulatkan ke atas, sehingga banyak kelasnya sama dengan 7. Langkah yang keempat, kita akan menentukan panjang kelas. Didapatkan dari range atau jangkauan, dibagi dengan banyak kelas. 46 dibagi 7. 6,57 sekian. Kita akan bulatkan ke atas, sehingga panjang kelasnya sama dengan 7. Langkah yang terakhir, kita akan buat tabel distribusi frekuensi. Kita akan mulai dari angka yang paling rendah, 50. Kemudian panjang kelasnya diketahui 7, dan banyak kelasnya sama dengan 7. Frekuensi ini merupakan banyaknya data pada kelas interval. Sebagai contoh, kelas yang pertama, frekuensinya 2. Data di antara interval 50 sampai dengan 56 sebanyak 2, yaitu 50 dan 55. Contoh yang kedua, frekuensi pada kelas interval 92 sampai dengan 98. Ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sangat mudah, bukan? Baik, materi selanjutnya, materi yang keempat, penyajian data. Yang pertama, berupa histogram. Ini merupakan grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Silakan diperhatikan, ada kelas, kemudian frekuensi. Langkah yang pertama, kita akan menentukan tepi bawah kelasnya. Batas bawah dikurangi dengan 0,5. Langkah yang kedua, kita akan menentukan tepi atas kelasnya. Batas atas ditambah dengan 0,5. Selanjutnya kita akan buat grafik, frekuensi, kemudian jumlah pengunjung dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas. Kelas yang pertama, frekuensinya 2. Kelas yang kedua, 3. Kelas yang ketiga, 8. Selanjutnya 6, 9, 7, dan 5. Sangat mudah, bukan? Penyajian data yang kedua berupa poligon. Poligon ini merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi.
Baik, silakan diperhatikan. Langkah yang pertama kita akan menentukan XI, nilai tengah dari kelas intervalnya. Kemudian kita akan buat grafik garis, frekuensi, kemudian jumlah pengunjung, kemudian XI ini merupakan nilai tengahnya. Kelas yang pertama, frekuensinya 2, kelas yang kedua 3, 8, 6, 9, 7, 5. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan di setiap titiknya, sehingga terbentuklah suatu grafik garis yang menghubungkan nilai tengah masing-masing kelas. Kemudian penyajian data yang ketiga, ini berupa gabungan dari histogram dan poligon. Kelas, frekuensi, tepi bawah, tepi atas, kemudian nilai tengah kelas intervalnya. Histogram ini merupakan grafik berupa batang dengan menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Sedangkan poligon berupa grafik garis dengan menggunakan nilai tengah di setiap kelas intervalnya. Kemudian kita akan gabungkan, kita akan buat garis, sehingga terbentuklah gabungan dari histogram dan poligon. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya, penyajian data yang keempat, berupa OGIF. OGIF ini merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Perhatikan contohnya, kelas, kemudian frekuensi. Langkah yang pertama, kita akan buat frekuensi kumulatif FK. Ini merupakan jumlahan dari frekuensi kelas sebelumnya. 2 plus 3, 5, 5 plus 8, 13, plus 6, 19, plus 9, 28, plus 7, 35, plus 5, 40. Kita akan buat grafiknya, frekuensi, jumlah pengunjungnya berupa tepi bawah dan tepi atas. Kita akan cari tepi bawahnya, batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kemudian tepi atasnya, batas atas kelasnya ditambah dengan 0,5. Kita akan buat seperti ini. Frekuensi kumulatif yang pertama, 2, kemudian 5, 13, 19, sampai dengan 40. Kemudian kita akan hubungkan, sehingga muncullah suatu OGIF, kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Sangat mudah, bukan? Demikianlah tadi pembahasan singkat statistika bagian pertama dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.